السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus mencurahkan anugerahnya kepada kita. Di antara anugerah itu, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan kewajiban salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di antara anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah anak, anugerah buah hati. Dan anak bukan hanya anugerah, akan tetapi suatu amanah yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kita agar menjaga diri kita dan menjaga anak istri kita dari kobaran api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nasul hijarah. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya apabila kita memberikan perhatian kita kepada anak-anak kita, yang mana anak kita atau yang mungkin belum punya anak, mempersiapkan diri kita untuk memberikan hak-hak kepada mereka, mulai hak semenjak lahir hingga kelak ketika dewasa. Hadirin rahimakumullah, hak anak yang perlu kita penuhi yang pertama adalah ketika anak itu lahir, ketika bayi, maka disunnahkan untuk diadzani di telinga kanannya, kemudian diiqamai di telinga kirinya. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Rabi', beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali." Saya melihat Rasulullah azan di telinga daripada Sayyidina Hasan bin Ali. Ini menunjukkan bahwa mengadzani adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah harapannya pertama kali yang didengar oleh bayi itu adalah tentang zikir kepada Allah, tentang tauhid, tentang syahadat, agar tidak didahului oleh bisikan-bisikan syaitan. Harapannya anak ini kelak akan menjadi anak yang beriman dan anak yang bertakwa,
yang kita harapkan akan bisa menjadi sebab selamatnya kita kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua adalah mentahniknya. Mentahnik artinya memberikan makanan yang halus dan dianjurkan yang manis, dan yang paling utama adalah kurma. Dimasukkan ke langit-langit mulutnya, dan dianjurkan yang mentahnik adalah orang-orang soleh. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, ketika ada anak sahabat yang lahir, maka akan bergegas dibawa kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana anak daripada sahabat Abu Talha Al-Ansari, ketika beliau lahir, maka beliau meminta kepada sahabat Anas bin Malik bihamlihi ila Rasulullah SAW agar putranya dibawa kepada Rasulullah. Kemudian ketika sampai di hadapan Rasulullah, fawada'an Nabi SAW al-walad fi hijrihi, anak tadi, bayi tadi ditaruh oleh Rasulullah di pangkuhannya. Kemudian beliau mengunyah kurma, dihaluskan, kemudian dimasukkan ke langit-langit mulutnya, kemudian mendoakan. Inilah hal-hal yang penting untuk kita perhatikan sebagai orang tua, karena kita menginginkan anak ini akan menjadi anak soleh, anak yang akan menjadi penerus, akan menjadi anak yang akan terus menyebarkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hak yang selanjutnya adalah memberikan nama yang baik. Min haqqil waladi ala walidi thalathatu asya. Yang pertama, ayyuhassina ismahu idza walada. Hak anak yang perlu kita tunaikan yang diantaranya adalah memberikan nama yang baik. Karena nama yang baik akan menjadi doa. Ketika menjadi doa, harapannya doa ini akan dikabulkan, dan anak ini akan benar-benar menjadi orang yang baik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang tak kalah pentingnya, hak anak yang perlu kita tunaikan adalah memberikan ASI. Maka sebaik-baiknya susu adalah susu ibu, sehingga dikatakan dalam Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Artinya wanita-wanita itu hendaknya menyusui anaknya, dan menyusui yang paling sempurna adalah sampai 2 tahun. Seandainya tidak mampu untuk memberikan yang terbaik, yang sempurna atau ASI eksklusif, maka jangan sampai dihilangkan sepenuhnya. Sesibuk-sibuknya orang tua tetap harus memberikan waktu untuk memberikan ASI kepada anaknya. Harapannya anak ini akan menjadi anak yang sehat, akan menjadi anak yang baik, akan menjadi anak yang diharapkan kelak menjadi anak yang soleh. Dan yang paling penting, hak orang tua kepada anak adalah memberikan pendidikan. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinina. Perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan solat ketika anak kalian sudah berumur 7 tahun. Maka kalau kita pikirkan, tidak mungkin kita langsung memerintahkan anak kita untuk menunaikan solat, sedangkan dia tidak tahu bagaimana caranya. Maka hadis ini juga memerintahkan orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Apa pendidikan yang paling utama? Yang paling utama adalah tentang tauhid, tentang akidah. Orang tua wajib mengajarkan kepada anaknya tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya. Diajarkan pula cinta kepada nabi dan keluarganya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan tentang syariat, yaitu tentang cara-caranya beribadah. Kita ajarkan kepada anak-anak kita mulai dari apa itu air sedikit, apa itu air banyak. Kita ajarkan bagaimana
macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Kita ajarkan rukun-rukun wudu, fardu-fardu wudu dan yang membatalkan wudu. Kita ajarkan sebab-sebabnya mandi besar dan tata caranya mandi besar. Kita ajarkan rukun solat, syarat wajib solat dan syarat sahnya solat. Inilah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anaknya. Namun seandainya ada di antara kita yang tidak mampu untuk menunaikan hak yang berupa pendidikan, maka boleh kita wakilkan, boleh kita titipkan ke pondok pesantren, boleh kita titipkan ke ustadz, ke TPQ dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu pendidikan akhlak. Bagaimana caranya orang tua ini bisa mencetak anaknya menjadi anak yang soleh? Bagaimana orang tua bisa mencetak anak yang berbakti kepada orang tua? Maka orang tua harus membantu anaknya agar berbakti kepadanya. Bukan hanya kita menuntut, memarahi, kemudian apalagi memukul dengan pukulan yang tidak mendidik. Sehingga kita diajarkan oleh satu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah, beliau mengatakan dianjurkan bagi orang tua membantu anaknya agar anaknya mau berbakti kepadanya. Yang pertama, bil musamahah. Orang tua hendaknya mudah untuk memaafkan, mudah untuk memberikan toleransi. Karena anak yang sering dibentak, apalagi sampai dipukul, maka akan keras hatinya. Ketika keras hatinya, maka akan sulit untuk diatur. Ketika sulit untuk diatur, maka sulit untuk menjadi anak yang barran liwalideh, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka sebaliknya, anak yang keras hatinya akan sulit untuk diperintah, sulit untuk diatur, dan akan uquq lil walidayh, akan menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal iyadu billah, summa wal iyadu billah. Hadirin rahimakumullah. Masih tentang pentingnya pendidikan anak. Di antara pendidikan yang penting pula, sedari kecil dikenalkan Al-Qur'an. Diajarkan bagaimana caranya membaca Al-Qur'an. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Seandainya kita mampu untuk mengajari anak kita Al-Qur'an sendiri, maka itulah lebih baik. Namun seandainya kita tidak mampu, bolehlah anak kita titipkan kepada orang lain untuk kemudian dididik Al-Qur'an. Dan masalah hak pendidikan ini adalah yang paling penting di antara hak-hak yang lain. Karena anak ini adalah aset kita. Ketika anak ini baik, maka ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tinggalkan anak yang soleh, maka semua amal ibadahnya, pahalanya akan dikirimkan kepada kita. Namun sebaliknya, ketika anak ini tidak dihiraukan, diabaikan pendidikannya, sehingga dia tidak sholat, dia tidak pernah berpuasa, dia tidak bisa baca Quran, maka bisa saja anak ini akan menggeret orang tuanya ke neraka. Wal'iyadu billah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa mendidik anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang saleh salihah. Semoga anak-anak kita akan menjadi sebab daripada diselamatkannya kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد بي وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وضع وخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشر الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرة المشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا وهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا وزلازل المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين على العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة